Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesempatan hidup di hari ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya, tentu juga kepada kita sebagai umatnya. Perkenalkan, nama saya Noval Arif Maulana dengan nomor induk mahasiswa 120.803.0146, jurusan Sosiologi dan kelas 1D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Qasas Al-Quran. Definisi: Qasas merupakan kata jamak dari kisos yang berarti kata, cerita, atau hikayat. Jika digabungkan dengan Al-Quran, bisa dibaca sebagai Qisasul Quran yang berarti kisah-kisah Al-Quran. Secara terminologi, menurut Imam Fakhruddin, yaitu kumpulan perkataan yang memuat petunjuk, yang membawa manusia kepada hidayah. Yang dapat disimpulkan berarti kisah Al-Quran itu informasi dari Al-Quran, yakni dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, untuk dijadikan sebagai hidayah petunjuk. Ada bentuk-bentuknya menurut Nur Faizin, yaitu 1. Kisah para nabi terdahulu untuk memberi informasi bagaimana mereka menjalani dakwah sehari-harinya, lalu mukjizat apa yang memperkuat dakwahnya, lalu bagaimana sikap para nabi terdahulu menanggapi musuh-musuhnya, dan serta akibat yang diterima oleh kaumnya yang menolak dakwahnya, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Soleh. Lalu yang kedua, ada kisah yang menyangkut pribadi-pribadi yang bukan termasuk nabi dan golongan-golongan di mana segala kejadiannya dijadikan pelajaran. Contohnya Maryam dan Ashabul Kahfi. Lalu ada ketiga, ada kisah-kisah peristiwa yang terjadi pada Rasulullah seperti perang Badak, perang Uhud, dan lain-lain. Lalu contoh dari kisah Al-Quran juga ada sebagai kisah Nabi Musa yang membelah laut saat dikejar pasukan Fir'aun, Nabi Musa yang melemparkan tongkatnya lalu menjadi ular yang sangat besar, yang dimana banyak disebut sebagai penyihir. Lalu Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail anaknya dan dijadikan pelajaran sebagai kurban. Lalu ada Maryam yang melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Lalu ada Nabi Ibrahim yang dibakar tanpa merasakan panas sedikit pun. Lalu ada manfaatnya, yaitu menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan memberikan syariat-syariat yang dibawa para nabi terdahulu. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya atas agama tentang benarnya kebenaran dan salahnya kebatilan. Lalu membenarkan para nabi-nabi terdahulu dan menghidupkan kembali kisah mereka dan merekam jejak kisah mereka. Lalu ada hikmah mempelajari qasas Al-Quran, yaitu menguatkan kesadaran atau kegiatan terhadap substansi kisah tersebut. Lalu merupakan salah satu bentuk mukjizat Al-Quran. Dengan adanya kisah ini barangkali bisa membuat kita hafal Al-Quran dengan mengingat beberapa ayatnya dan kita baca dalam ayat-ayat dalam sholat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi terdapat beberapa kesalahan kata atau kurangnya materi yang saya jelaskan, karena masih dalam proses pembelajaran dan kekurangannya hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.